Nah, kalau sekarang ini perhitungannya yang pakai kalkulator dulu. Saya jelaskan yang pakai kalkulator. Oke. Tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan pengertian arah kiblat. Ya. Jadi pengertian arah kiblat sudah saya jelaskan. Kemudian ini rumusnya, rumus azimut arah kiblat. Ya. Nah, yang dicari memang B. B itu misalnya kota yang ditanyakan atau yang mau diukur arah kiblatnya. Tapi harus menggunakan rumus kotan. Ya. Kotan B sama dengan sin A dikali kotan B dibagi sin C besar dikurangi. Diingat-ingat, kalau saya bilang dikurangi, berarti jenengan nanti di kalkulatornya mencet tanda dikurangi, bukan tanda minus, ya. Oke, masih ingat ya? Kalau dikurangi berarti tombolnya yang bawah. Dikurangi cos A dikali kotan C. Nah, tapi sebelum jenengan memasukkan angka A itu apa, B, C, itu harus tahu dulu. Nah, di sini unsur, ya. Jadi A, B, C ini adalah unsur. Jadi kan harus nyari dulu sebelum dimasukkan ke rumusin A ini, ya. A rumusnya adalah 90 dikurangi lintang tempat. Pengertian A sendiri di situ adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati tempat yang dihitung arah kiblatnya, ya. Makanya di situ rumusnya adalah 90. Ini 90 sudah rumus. 90 derajat, pencet mode derajatnya ini dikurangi. Dieling-eling, pokoknya saya bilang dikurangi, jenengan mencet kalkulatornya itu yang bawah, yang di atasnya sama dengan pas itu. 90 derajat dikurangi lintang tempat, pi tempatnya. Oke. Kemudian B pengertiannya adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati Ka'bah. Maka di sini ya, rumusnya adalah 90 derajat dikurangi lintang tempatnya Ka'bah. Nah, harus jangan ketahui pi-nya Ka'bah dan bujurnya Ka'bah, ya, ini nilainya sudah tetap alias sampun rumus. Ndak usah bingung nek nanti disuruh ngitung datanya mana, ini datanya sudah rumus. Jadi seterusnya pun akan seperti ini untuk lintang dan bujur Ka'bah. Sedangkan lintang tempat dan bujur tempat itu nanti memang berbeda-beda tergantung lokasi jenengan masing-masing. Tapi untuk lintang dan bujurnya Ka'bah nilainya pasti ini, gitu nje. Kemudian C di situ pengertiannya jarak bujur, antara bujur tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan bujurnya Ka'bah. Makanya rumusnya bujur tempatnya tadi berapa dikurangi bujurnya Ka'bah. Makanya ini saya tulis karena sudah rumus. Nah, contohnya di sini saya samakan yang ada di PPT. Misalkan data harus ditulis dulu, itu wajib. Soalnya kalau jenengan langsung mengerjakan nanti takutnya jenengan bingung. Nah, lintang Ka'bah, pi-nya Ka'bah 2125, bujurnya 3950 tetap, ya. Nah, ini karena di Kartosuro maka pi dan bujurnya, ya, atau lambdanya berbeda. Lintang Kartosuro saya pilih yang sesuai di PPT min 734 LS, ya. Nah, bu kok di sini 2125 kok nilainya positif? Diling-iling. Kalau lintang utara itu nilainya positif. Kalau lintang selatan itu nilainya negatif. Indonesia, khususnya di Jawa itu ada di posisi lintang selatan. Gitu. Kemudian bujur Kartosuro 11042 bujur timur. Data sudah ada, masukkan ke rumus unsurnya terlebih dahulu. Unsur A tadi rumusnya 90 dikurangi pi-nya tempat itu Kartosuro. Berarti 90 derajat dikurangi, ini saya kasih dalam kurung karena untuk membedakan, ya, sebab datanya lintang tempat Kartosuro itu negatif, ya. Jadi untuk membedakan, kalau yang di sini itu adalah dikurangi, yang di dalam kurung ini menandakan datanya negatif, gitu ya. Jadi 90 dikurangi min 7 derajat 34 menit. Nah, min ketemu min jadinya plus, hasilnya 97. Kemudian B rumusnya 90 dikurangi pi-nya Ka'bah.
90 dikurangi 2125. Pencet saja di kalkulatornya. Ini masih sederhana nggih, tidak harus saya kasih contoh di kalkulator. Hasilnya 68 derajat 35 menit. Kemudian untuk C, rumus C tadi lambdanya Kartosuro dikurangi lambdanya Ka'bah. Dimasukkan datanya, dieling-eling jangan sampai kebalik. Nggih, jangan sampai 3950 dikurangi 110. Tapi harus 110 dulu, tempatnya dulu berapa nilainya, dikurangi punyanya Ka'bah. Nah, itu nilainya dapat 70 derajat 52 menit. A, B, C unsur sudah ketemu semua. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya, ya. Rumus azimut arah kiblat. Nah, di sini dilihat rumus kotan B tadi sin A dikali kotan B dibagi sin C dikurangi cos A dikali kotan C. Ini nanti sekali pencet kalkulator. Maksudnya pripun? Jadi maksudnya gini, jangan jenengan misalkan kerjakan dulu sin A dikali kotan B terus sama dengan, terus kemudian dibagi, jangan, nggih. Jadi dari awal sampai akhir di sini nanti sekali pencet kalkulator, nggih. Nek kesel mencet leren C, tapi jangan jenengan pencet sama dengan. Nanti nek ketemu sintak error, nah jenengan mesti mumet. Kita masukkan sin A, datanya dimasukkan 9734 dikali. Nah, ini harus jenengan ketahui, di kalkulator tidak ada pencetan kotan. Cara mencet kotan pripun? Nah, ini sudah saya tuliskan. Cara pencet kotan, nggih, itu caranya jenengan pencet buka kurung, tan, masukkan datanya B, tutup kurung, nggih. Kemudian pencet X pangkat min 1. X pangkat min 1 kalau di kalkulator itu yang ini, nggih, di bawahnya shift. Oke. Kemudian dibagi sin, data C-nya dimasukkan, ini dikurangi, nggih, dikurangi cos, data A dimasukkan dikali, ini rumusnya adalah kotan C, berarti buka kurung lagi, pencetan, data C dimasukkan, tutup kurung, pencet lagi X pangkat min 1, kemudian sama dengan, nanti akan ketemu hasilnya. Ya, hasilnya ini. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, pencet lagi X pangkat min 1. Kenapa? Karena untuk menghilangkan kotan di sini, karena kita mau cari B, otomatis kotannya harus dibuang. Ya, jadi pencet X pangkat min 1 untuk menghilangkan kotan, pencet sama dengan. Nah, di sini ketemu hasilnya. Hasilnya nanti seperti ini. Oke, di kalkulator. Kemudian pencet shift, pencetan ANS sama dengan. Ketemu hasilnya, pencet lagi mode derajat. Nah, akan ketemu di situ, nggih, B-nya ketemu 65 derajat 25 menit 42.53 detik. Ini dari utara ke barat. Nah, atau 90 derajat dikurangi hasilnya yang dari utara ke barat. Dikurangi, ya. Ketemu di situ 24 derajat 34 menit 17.47 detik dari barat ke utara. Ini kegunaannya apa? Jadi kegunaannya seperti ini. Dua arah kiblat itu tadi harus jenengan cari. Misalkan, ya, bumi itu bulat, ya kan? Kemudian Indonesia di sini, ya kan? Kemudian kita mau nyari arah kiblat. Nah, arah kiblat posisi Mekah atau Ka'bah itu ada di posisi ini. Ini kan perbagian 90 derajat ini, ya kan? Nah, itu Indonesia di sini. Tadi kita nyari ini dari arah utara ke barat, ya kan? Yang pertama tadi utara ke barat sudah ketemu, ya. Dari utara ke barat tadi ketemu. Nah, ini Ka'bah, misalkan posisi Ka'bah ada di sini. Dari utara ke baratnya ketemu 65 derajat sekian-sekian. Otomatis kita juga harus tahu dari barat ke utaranya itu berapa derajat. Nah, caranya berarti 90 derajat dikurangi hasilnya 65 tadi. Ketemu kan tadi di situ 24 derajat.
Nah, jadi arah kiblat kalau ditanyakan dari utara ke barat ketemunya yang 65, kalau dari barat ke utara nggih, ketemunya 24. Apakah digunakan semua, Bu? Iya. Ini nanti data yang 24 akan kita gunakan ke Rosdul Kiblat atau bayangan arah kiblat nih. Jadi nanti ada kaitannya. Ini juga sama nggih di Rosdul Kiblat. Tapi yang paling penting 24 ini nanti untuk praktik di Kompas. Jadi setelah jenengan paham semua, akan saya ajari praktik Kompasnya. Nggih. Sedangkan yang 65 ini nanti di bayangan arah kiblat. Jadi harus paham betul. Gitu nggih. Jadi arah kiblat itu nek dari utara ke barat berapa? Oh ini, jangan bisa nyari. Kalau dari barat utara ini hasilnya. Nah, ini khusus yang di Indonesia. Gitu nggih.